Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh bersama-sama ada di rumah-Mu. Kami rindu ya Bapa untuk mendengar sebagian firman-Mu. Biarlah sungguh kami mendapatkan rema daripada firman-Mu itu. Kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kami semua. Kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah dengan kuasa firman dan Roh-Mu yang kudus. Dalam Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Di dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-19 sampai ayat 22. Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Berbahagialah kita yang mau membaca dan mendengar firman Tuhan, namun terlebih bahagia lagi kalau kita mau menjadi pelaku-pelaku di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Ada 3 hal besar yang sore hari ini kita peringati. Yang pertama-tama, kita bersama-sama mengucap syukur karena 11 tahun sejak gereja ini atau jemaat ini dewasa, Tuhan sudah memberkati dan menyertai perjalanan dan pelayanan. Hal yang kedua adalah pentabisan gedung gereja, yang oleh anugerah Tuhan kita boleh menyaksikan dan kita boleh merasakan kasih-Nya yang luar biasa. Dan yang ketiga adalah kita bersama-sama mengambil tekad, moto terutama jemaat GKMI Gloria Patri untuk menjadi Gloria Patri Growing Family. Gloria Patri, keluarga yang bertumbuh. Kalau dalam bahasa bisnisnya, inilah promosi. Tetapi bukan sekedar hanya promosi untuk dibicarakan. Karena growing family adalah merupakan satu tema yang pernah kita ambil, kita pakai dalam tahun ini untuk retreat jemaat. Tetapi tema ini adalah merupakan pergumulan. Sebetulnya yang selama ini kita cari dan kita gumuli. Dan terkristallah di dalam 2 kata, growing family. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di dalam 3 hal yang penting tadi, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara merenungkannya. Yang pertama, kita akan bersama-sama yang pertama bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita bersyukur karena diperkenan Tuhan. Dan bersama Tuhan, kita boleh melakukan perkara-perkara yang besar. Kenapa saya katakan ini menjadi perkara yang besar? Sebab kalau kita menoleh kepada sejarah 16 tahun yang lalu ketika pelayanan di sekitar Tanamas dan pembukaan serta membeli tanah dan sebagainya dimulai, ada perasaan was-was. Apakah bisa? 11 tahun yang lalu ketika jemaat ini didewasakan,
sudah punya kerinduan untuk membangun satu rumah Allah yang permanen. Tetapi ada perasaan was-was dan itu belum terlaksana. Demikian pula dengan 6 tahun yang lalu ketika panitia pembangunan mulai dibentuk, rasanya apakah kita harus mulai sekarang? Direncanakan, disiapkan pada tahun 1997 kita akan melaksanakan Krismon Pelanda Indonesia. Dan kita merasa kita harus menunda dan menunda lagi. Awal yang penuh kegelisahan dan kekhawatiran, tetapi ternyata sekarang telah terjawab. Apalagi ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan mengatakan, bangunlah rumahku, aku menyertai engkau, jangan tawar hati. Kata-kata firman Tuhan itu membuat hati kita menjadi makin besar. Oleh sebab itu kalau kita merenungkan semua itu, Jemaat Gloria Patri khususnya harus belajar menghitung, mengingat kasih pemeliharaan kebaikan Tuhan yang telah memberkati dan memimpin kita semua. Demikian pula saudara, kita harus bersyukur. Kenapa? Karena kita boleh bersama Tuhan melakukan perkara besar, dipilih secara istimewa untuk bisa dan boleh mendirikan rumah Allah. Jemaat yang kekasih, kalau seseorang boleh mendirikan rumah Allah itu bukan kebetulan. Itu adalah pilihan dari Allah sendiri. Kita melihat Raja Daud, kaya raya, punya segala-galanya. Dia impiannya apa? Oh, aku mau membangun rumah Allah. Dia siapkan emas, perak, dia siapkan uang, dia siapkan lahan untuk dapat dipakai. Semuanya beres karena dia raja. Tapi Tuhan mengatakan apa? Daud, aku tidak memilih engkau, tidak berkenan. Tetapi yang aku pilih adalah anakmu Salomo. Saudara, kalau demikian kita melihat membangun rumah Allah adalah merupakan kesempatan emas kalau kita diizinkan. Itu adalah merupakan satu yang istimewa yang Tuhan berikan. Syukurilah. Karena tidak setiap waktu, setiap saat kita bisa membangun rumah Allah. Mungkin pertanyaan bagi kita, kenapa harus seperti ini? Saudara, kalau kita membuka di dalam firman Tuhan, Maria pernah datang ke kaki Yesus. Dia membawa satu kualam atau buli-buli yang berisi minyak narwastu murni. Dipecahkan, dipersembahkan di kaki Yesus. Murid-muridnya berkata, untuk apa pemborosan 3.000 dinar ini kalau diberikan untuk orang-orang miskin, untuk menolong orang banyak? Oh, banyak yang tertolong. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia berbuat untuk aku, karena mungkin tidak ada kesempatan lain, dan biarlah dia mempunyai kesempatan sekali ini berikan. Dan untuk engkau menolong orang lain, kalau engkau mau, engkau bisa. Saudara, bersyukur kita taat. Kalau kita boleh membangun dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan akhirnya menjadi satu rumah Allah seperti ini, mari kita tidak perlu saling salah menyalahkan atau mencari ini itu, tapi kita berpikir yang positif. Kita memberikan adalah untuk Tuhan yang terbaik. Kesempatan emas yang kita bisa berikan yang mungkin tidak pernah ada lagi. Bersyukur saudara sekalian. Kenapa kita harus bersyukur? Karena kita melihat di dalam masa demi masa ketika kita lemah, ketika keadaan kondisi biaya pembangunan pun semakin menipis, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membuat
dengan cara-caranya yang di luar akal pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikian juga kalau saya melihat, menyaksikan gereja ini dibangun adalah oleh kasih yang dinyatakan dan nyata oleh karena kasih, sudah dijamah oleh kasih Kristus. Suatu hari ketika pembangunan ini dimulai, waktu itu saya akan keluar, tiba-tiba ada seorang pemuda dengan pakaian agak kumal, dengan naik sepeda motor butut, dan starternya aja sulit. Dia datang kemari, lalu dia mengatakan, "Pak, saya mau cari Pak Gembala di tempat ini." Lalu saya mengatakan, "Saya gembalanya." "Oh, Pak Peter ya?" "Betul." Lalu dia mengatakan, "Pak, apakah saya boleh memberikan ini untuk pembangunan?" "Maksudmu engkau memberikan apa?" "Pak, saya mau membawa ini untuk persembahan. Ini nasar saya, Pak. Saya kalau diberkati Tuhan setelah lulus bekerja, hasil pertama dari penghasilan yang saya peroleh akan saya persembahkan untuk membangun rumah Allah." "Pak, saya sudah mendapat hasil yang pertama, Pak. Saya mau persembahkan meskipun uang ini kecil jumlahnya, tapi ini adalah nasarku di hadapan Tuhan." Dan saya pada waktu itu di dalam hati, dan saya di mata saya ada tetesan air mata. Saya merasakan, oh, anugerah Allah luar biasa. Orang yang sederhana tetapi mengerti kasih Allah, mau menyatakan kasihnya. Kalau Tuhan sudah menebus, dia sudah diselamatkan, dia sudah diberi pekerjaan, dia berhasil, dia taat firman Tuhan. Berikan penghasilan yang pertama untuk membangun rumah. Saya mengenal ada mahasiswa, biaya hidupnya masih beasiswa. Tetapi ketika dia menjadi biaya mahasiswa, dia mau bekerja. Dan hasil dari pekerjaannya yang pertama-tama dan perpuluhan-perpuluhan selanjutnya senantiasa dia kumpulkan dan dia kirimkan untuk membangun rumah Tuhan di tempat ini. Saya mengerti ada orang-orang tertentu dari jemaat, dari bapak maupun ibu, dari hasil keringatnya katakan, "Tuhan, aku mau mempersembahkan yang terbaik." Setiap kali bekerja menyisihkan dan menyisihkan dan menyisihkan dan dipersembahkan, sehingga terbangunlah rumah Tuhan yang semacam ini. Kalau demikian kita melihat siapakah yang menjadi bos. Yang menjadi bos adalah Allah sendiri yang mempunyai langit dan bumi. Kita semua adalah hanya sarana dan alat di tangan kasih-Mu. Saudara, semua telah terjadi, kita sadar. Kalau kita punya kekuatan kesehatan, semua juga dari Tuhan. Dan ini semua terjadi oleh Dia. Semua ini terjadi karena Dia. Dan semua ini terjadi adalah untuk kebesaran, kemuliaan Dia, yaitu Allah Juru Selamat kita. Jemaat Gloria Patri dan saudara sekalian, jemaat yang hadir pada sore hari ini, kalau Tuhan sudah sedemikian mengasihi kita dan berbuat baik, demikian menggerakkan saudara-saudara yang tidak kita kenal di luar kota maupun di dalam kota, sungguh indah perbuatan Tuhan yang menggerakkan semua ini. Oleh sebab itu marilah kita syukuri ini yang pertama. Kalau kita mensyukuri, kita juga belajar Tuhan setia pada janjinya. Mari kita juga menjadi orang yang lebih setia. Kalau kita rindu punya gedung gereja, sekarang diberi oleh Tuhan. Jemaat Gloria Patri khususnya saya ajak menjadi jemaat yang lebih setia lagi pada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan setia pada janjinya dan sudah memberikan yang terbaik. Kalau kita rindu punya rumah, biarlah rumah Allah ini kita pakai dan manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebesaran kemuliaan baginya dan pelayanan untuknya. Lakukanlah perkara besar bersama Tuhan. Tapi bukan hanya bersama Tuhan karena ada program-program yang kita rencanakan, tetapi bersama Tuhan, untuk Tuhan dan program Tuhan. Yang kedua, saudara,
Biarlah kita hanya bersama Tuhan saja, karena bersama Tuhan saja kita menjadi kuat dan bisa bertumbuh. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita, di situ ada dikatakan dengan jelas, kita dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Kita melihat, kita secara semuanya, jemaat, hanya akan bisa dibangun di atas dasar Yesus. Kita bisa tumbuh kalau kita ada di dalam Dia. Nah, kalau kita membandingkan ini dengan beberapa ayat-ayat yang lain, misal di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, ternyata kita melihat umat Allah yang hatinya sungguh-sungguh mencari wajah Allah. Itulah umat yang berkenan di hadapan Allah. Mencari wajah Allah, menghadap dan mencari akan kebenaran. Kemudian dikatakan yang menengadahkan tangan kepada Allah. Kalau kita membandingkan dengan kitab Keluaran, ketika bangsa Israel membutuhkan pertolongan, Musa mengangkat tangan, bangsa itu mempunyai kemenangan. Tetapi ketika tangan itu turun, maka bangsa itu menjadi kalah. Itu artinya apa? Kita harus bergantung pada Tuhan dengan doa kita, mengangkat dan berseru, dan berseru. Selama ini pembangunan kita berseru dan berseru, Tuhan menolong. Tapi setelah selesai, bukan untuk berhenti, tapi untuk dilanjutkan. Demikian juga batu penjuru jelas Kristus. Kalau batu penjuru atau fondasinya digeser, bukan Yesus lagi yang diberitakan dan fondasi di dalam gereja, tetapi mungkin ilmu pengetahuan atau teologi yang lain, maka akan roboh dan hancurlah. Biarlah kita tetap pada Kristus sentris. Di dalam pelayanan dan kehidupan kita secara seimbang, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, karyanya yang luar biasa kita boleh bersama-sama gali dan beritakan senantiasa. Demikian juga saudara, orang hanya akan dapat berbuah, bertumbuh kalau dia melekat pada Kristus dan pada firman-Nya. Sebab itulah saudara, ketika kita membangun dengan bersama Tuhan, melakukan perkara besar membangun gereja ini digumuli dengan doa. Oleh sebab itu setiap bidang dan setiap bagian, coba kita renungkan dan kita lihat, semuanya mempunyai arti dan simbol. Pada saat kita mulai lewat di depan, yang ada di atas adalah tangan, ornamen tangan yang berdoa. Ingat, kalau engkau mau kuat, mau bertumbuh, mau maju, berdoalah. Dan apabila kita menghadapi masalah persoalan apapun, selama masih bisa berdoa, masih ada jalan keluar. Masih ada pertolongan dari Allah akan dicurahkan, sehingga kita mampu menghadapi akan tantangan dan pergumulan ini. Tetapi saudara, ornamen tangan itu menunjukkan ornamen yang bersusun-susun. Ibarat seperti tangan Musa, seorang diri tidak kuat, lemah, bisa capek, perlu dukungan yang lain. Jemaat kalau mau bertumbuh tidak hanya mengandalkan hamba Tuhan saja, atau majelis saja, atau aktivis saja, tetapi semua bergandeng tangan untuk memikul satu dengan yang lain. Doa mendoakan, topang menopang. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jemaat yang bertumbuh menjadi murid Kristus adalah jemaat yang bukan hanya menjadi penonton, tetapi bertumbuh di sini adalah menjadi pemain aktif. Kalau kita mau bertumbuh dan semakin cepat bertumbuh, seperti satu tanaman, seluruh batang dan carang harus semua seimbang. Demikian pula pertumbuhan ini kita ingatkan tadi, kalau kita semua anak-anak Allah, pertumbuhan itu adalah merata, semua kita bangkit dan bangkit. Ikut ambil bagian pelayanan. Untuk itu, kalau kita bersama-sama konsekuen, maka ke depan kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan.
Maka setiap kita yang mau mempunyai satu pertumbuhan, jangan enggan, tetapi maju bersama-sama, berlatih bersama-sama. Supaya apa? Kita semua dapat menjadi bertumbuh secara seimbang. Growing family itu berarti siap menjadi jemaat yang membangun pelayanan antar gereja, baik yang secara regional maupun secara internasional. Siapkah kita? Gloria Patri Growing Family adalah merupakan langkah ke depan kita, supaya kita tidak jalan di tempat. Kita harus makin maju, bertumbuh dan bertumbuh. Karena Tuhan mengatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Dan di dalam ayat 21, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi, tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Siapkah kita? Dan apakah kita benar akan menjadi jemaat yang growing family? Jawab ada pada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sudah berfirman pada kita, baik lewat firman maupun perenungan. Kita ambil saat teduh sejenak. Kita renungkan apa yang akan kita lakukan untuk langkah ke depan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kuasa daripada firman Tuhan yang hidup dan kuasa daripada Roh Kudus bekerja sama mengutuhkan arti firman Tuhan dan menolong kami untuk melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur pada Tuhan oleh sebab firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kami sekali lagi. Di tengah sukacita kami melihat gedung gereja yang baru dibangun, yang baru diperindah, yang baru dipermewah. Firman Tuhan pada malam hari ini mengajar kami sekali lagi untuk mengintrospeksi diri kami. Sudahkah atau kapankah kami sebagai gereja, diri kami sebagai gereja yang rohani, gereja yang sejati, juga sudah dibangun, juga sudah diperindah, dan juga sudah dipermewah. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, biarlah mimbar daripada gereja yang baru ini terus-menerus memberitakan firman yang sejati, yang boleh menolong tiap-tiap diri kami menjadi gereja yang sejati, hidup di dalam firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami terus mohon supaya mimbar daripada gereja yang baru ini terus memberitakan kebenaran yang sejati, kebenaran daripada Tuhan yang memerdekakan diri kami dan menolong kami untuk belajar memerdekakan orang lain. Biarlah hanya kebenaran daripada Tuhan yang dikotbahkan daripada mimbar gereja ini, bukan kebenaran manusia yang bisa menyesatkan, bisa memecah belah. Oleh sebab itu Tuhan, kami juga mohon supaya mimbar gereja yang baru ini juga memberitakan kasih dan keadilan yang sejati, memberitakan kasih dengan keadilan dan memberitakan keadilan dengan kasih. Kami juga berdoa supaya mimbar daripada gereja ini mengkhotbahkan juga perdamaian tentang Allah dan manusia, perdamaian antara manusia dengan manusia, dan perdamaian antara manusia dengan alam ciptaan, sekaligus juga mengkhotbahkan, memberitakan akan permusuhan yang sejati, peperangan yang sejati antara umat percaya dengan iblis dan si jahat. Ya Tuhan, di tengah sukacita kami merayakan pentabisan gedung gereja yang baru ini, biarlah Engkau menyempurnakan sukacita kami dengan ini. Biarlah kami sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan,
supaya kami tidak mencari kepentingan diri kami sendiri atau mencari puji-pujian yang sia-sia, tetapi sebaliknya, biarlah kami dengan rendah hati boleh menganggap seorang yang lain lebih utama daripada diri kami sendiri. Biarlah kami dalam hidup kami bersama, dalam bergereja dan bermasyarakat, menaruh juga pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dan inilah juga doa kami, Tuhan. Semoga kasih kami makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kami dapat memilih apa yang baik, supaya kami suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Biarlah segala kemuliaan hanya kembali kepada Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang dapat kita doakan atau kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin.